Ngobrol-ngobrol begitu ya dengan Ketua Japdi, ada Pak Asnawi dan juga ada pakar peternakan dari Unpad, ada Pak Rohadi Tawaf. Prof, Rohadi Tawaf. Prof, ini tadi saya kembali ke Prof lagi terkait dengan apa yang kemudian tidak efektif mungkin ya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain juga terobosan, sepertinya kalau saat ini kan yang dikatakan ini akan melibatkan Satgas Pangan untuk melihat apa yang terjadi. Tapi kok saya melihatnya ini seperti buka payung setelah hujan begitu kan. Padahal hal semacam ini sudah diantisipasi sejak jauh dan harusnya kita sedia payung sebelum hujan. Kalau Anda melihatnya apa sih yang tidak efektif atau kontraproduktif mungkin bahasanya begitu ya Prof ya? Jadi begini, saya melihat tahun ini mungkin prahara yang Prahara malah. saya menilainya ini prahara. Karena apa? Karena kejadian-kejadian di Australia yang seperti itu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Kalau yang lalu-lalu bisa diduga. Nah sekarang kita tidak terduga ini dan kemudian kitanya belum siap. Padahal konsep-konsep yang dibuat 3, 4, mungkin 5, 6 tahun yang lalu itu sudah ada. Roadmap-nya sudah disusun, tentu disusun oleh para ahli yang tidak sembarangan. Hanya masalahnya sekarang inkonsistensi terhadap roadmap yang dibuat itu. Itulah yang menyebabkan persoalan-persoalan kita hari ini. Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan banyak yang kontraproduktif. Satu contoh misalnya, di dalam undang-undang kita itu tidak boleh menggunakan hormon. Sementara kita mengimpor dari negara yang pakai hormon. Ini kan persoalan tersendiri. Sehingga produktivitas sapi kita di dalam negeri tidak kalah bersaing dengan impor itu. Nah, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan secara tuntas. Yang kedua, bahwa yang berikutnya adalah bahwa kebijakan-kebijakan sekarang itu masih konvensional kalau menurut saya. Berpikirnya hanya Jawa Timur, NTB, NTT. Kenapa kita tidak berpikir di luar wilayah itu? Misalnya sapi sawit. Yang mengerjakan sapi sawit ini swasta ternyata. Pemerintah, katakanlah BUMN masih belum secara optimal melakukan bisnis itu. Kenapa kita tidak lakukan itu? Lahan eks tambang misalnya begitu luas, pulau-pulau kosong misalnya, Papua begitu luas. Kita tidak serius sesungguhnya kalau menurut saya di dalam mengelola peningkatan produksi di dalam negeri ini. Sehingga akibatnya seperti sekarang yang sudah kadung misalnya terjadi. Bahkan mungkin akan terjadi yang sering saya sebut sebagai food trap. Keterperangkapan pangan kita, khususnya daging sapi terhadap impor ini semakin serius gitu, semakin sulit ditahan lagi. Saya kira itu Pak Irian. Iya, kalau udah ada roadmap-nya sekitar, tadi Prof memprediksi 6-7 tahun ke belakang, kemudian ada inkonsistensi ini, kenapa Prof kira-kira bisa terjadi seperti ini? Ini yang harus diperbaiki di titik mana? Missing link-nya ada di mana kalau Prof lihatnya begitu? Saya lihat adalah konsistensi saja, keseriusan pemerintah. Anggaran yang sudah ditetapkan misalnya di Dewan, waktu itu DPR, itu dipotong dengan sendirinya. Jadi tidak ada kesungguhan, jadi kebijakan anggaran dengan kebijakan roadmap yang sudah disusun, ini tidak saling mendukung terhadap itu. Nah inilah menjadi penyebab utamanya. Jadi yang sudah misalnya bagus, katakanlah harusnya mendatangkan sekian ribu sapi, membuka kerjasama ke sana ke sini, ternyata kan tidak realisasi. Yang dihadirkan sapi hanya misalnya yang targetnya 350.000 bakalan indukan itu masuk ke Indonesia untuk menjadi pembibit, itu tidak ada. Nah akibatnya apa? Yang saya takut adalah depopulasi di dalam negeri. Pemotongan betina produktif sekarang sudah marak. Satgas Pangan turun pun nggak ada artinya buat situasi saat ini. Kenapa? Karena rakyatnya tetap beli mahal gitu ya. Iya, karena begini. Kasarnya ya. Persoalannya udah belibet, Pak. Jadi artinya pedagang ini sudah naruh uang di pedagang lain, sementara sapinya nggak ada. Nah, akhirnya yang ada hanya betina. Itulah yang dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, dia juga rugi gitu, Pak. Sementara importnya juga hal yang sama. Harga naik di sana. Jadi kalau dia jual seperti keinginan tadi Japdi dengan harga lama, dia tidak akan bisa hidup. Jadi semua udah belibet nih Pak, persoalannya udah nggak lagi sederhana gitu. Nah ini kalau dilihat semua yang saya sebut prahara itu di situ Pak. Ini Pak Asnawi langsung kegelitik kayaknya nih. Pak Asnawi apa yang mau disampaikan nih? Ini juga berhubungan juga, oke nanti bahas mogok, nanti saya akan bertanyakan itu. Tapi yang menggelitik buat Pak Asnawi barusan apa? Saya melihat memang itu suatu hal yang sangat dilematis. Istilahnya kita butuh ibu, tapi ibunya juga kondisinya tidak memungkinkan gitu. Artinya kondisinya tidak bisa memberikan sesuatu yang berkualitas kepada anaknya gitu. Nah ini kan bicara antara orang tua dan anak, karena kan hubungan bisnis itu kan antara dari hulu posisi tengah dan hilir itu semacam jaringan hubungan seperti keluarga gitu. Harus saling menguntungkan ya?
harus saling menguntungkan. Nah, memang dalam posisi ini memang hal yang dilematis. Persoalannya memang yang dihadapi oleh kami sebagai pelaku retailer, pengecer daging dan pemotong itu yang langsung berhubungan kepada masyarakat. Dan Ya. kondisinya persoalannya saat ini COVID-19 terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi nampaknya pada eskalasi nilai-nilai yang komoditas yang berkaitan dengan ekspor. Nah, dalam kaitan untuk kondisi pertumbuhan, kondisi ternak dan lain sebagainya, terus kita juga ekspor negara kita selalu bergantung kepada negara eksportir, hanya satu negara itu yang menyebabkan tidak keberdayaan kita dalam mengkondisikan keadaan yang menjadi stabil. Ini kan menjadi kondisi yang menjadi instabilitas gitu. Nah, dalam kaitan di sini kalau melihat dari harga acuan yang saat ini dikeluarkan, orientasinya sebenarnya mereka tidak rugi, masih ada keuntungan, tapi keuntungan tidak terlalu besar. Cuma persoalannya ketika mereka keluarkan sapi sekarang pada produksi pasca panen dari posisi penggemukan bulan Oktober dan bisa dikeluarkan Januari, Februari dan Maret dan mendekati Ramadan, memang orientasi ketika awal dia beli di tahun 2022 ini Januari dan Februari itu ada suatu peningkatan dari $3,8 Amerika menjadi 4,2 dan tertinggi apa yang dikatakan Prof Hadi tadi yaitu di posisi $4,5. Ini menjadi suatu dilematis. Mereka jual ketika pasca menjadi hasil uang itu untuk mereka belanjakan lagi sapi nggak bisa dapat sapi karena harganya sudah tidak lagi seperti itu. Itu yang menjadi dilematis. Nah, sedangkan di posisi teman-teman pedagang atau pemotong, mereka menuntut orientasinya kembali pada titik awal gitu. Berapa sih dulu beli? Ya artinya kami diperlakukan seperti hal yang sama. Artinya bukan kami anti kenaikan, tapi ya disesuaikanlah kenaikannya jangan sampai 15 hingga 23% yang saya prediksi kenaikan itu ke depan menjelang hari raya Ramadan dan Idul Fitri itu kenaikan akan mencapai di posisi di atas 20%, itu 23 sampai 24%. Kalau itu prediksi kami karena angkanya menyesuaikan gitu. Pak Asnawi, ini kan rencananya kemarin ada mogok jualan juga nih seminggu begitu ya. Ini bukannya malah tambah merugikan para pedagang begitu. Ini kenapa sih pengen mogok gitu? Ya karena posisinya mereka itu yang dialami ya mereka merugi dari bulan ke bulan. Kan itu kenaikan itu sudah mulai terjadi prosesnya 500, 1000 timbang hidup yang dimulai dari hulunya di bulan Desember. Saat itu posisi pedagang masih enjoy gitu kenaikan 500, 1000 kenaikan. Kalau 500 dari feedlot itu kan berdampak di posisi RPA Rp1.000. Kalau kenaikan Rp1.000 jadi Rp2.000. Pedagang sendiri tidak memprediksi kenaikan hingga segini begitu ya? Sebenarnya yang bisa memprediksi kenaikan itu kan adalah di posisi pemerintah dan di posisi feedlot. Nah, posisi pedagang kan tahunya kami dapat barang gitu. Dan tidak semua pelaku pemotong dan pedagang daging bisa memprediksi gitu ya. Kalau posisi saya melihat kondisi keadaan masa lalu atau 2 tahun yang lalu memang Australia menjadi suatu terjadi musibah yang sangat dahsyat, ada banjir bandang, ada kebakaran hutan, itu yang menyebabkan mereka melakukan rekondisi depopulasi untuk bisa melayani kebutuhan pasar dunia. Dan informasi itu sebenarnya ya sudah terbaca jelas ya beberapa waktu kebelakang dan harusnya sudah ada antisipasi yang efektif seperti yang Pak Rohadi bilang tadi. Betul, cuma persoalannya teman-teman pedagang tidak mengambil antisipasi posisi itu karena mereka kan modal cekak, Pak. Oh iya. Ya baik, oke Pak Asnawi, terima kasih. Saya ke Pak Rohadi. Pak Rohadi mungkin terakhir ini ada selain memang catatan kritis bagi pemerintah yang bisa Anda sampaikan, ini Anda melihatnya kebijakan impor dari Australia hanya dari satu negara eksportir, apa yang harus diubah dari ini? Ini sudah berjalan lama, kenapa berjalan lama seperti ini? Apakah ini memang sengaja tidak mau diubah atau seperti apa? Begini Pak, pertama saya ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah sudah cukup bagus sekarang ini mengatasi situasi kendala ini. Karena kebetulan kami membina juga kelompok desa korporasi sapi. Jadi artinya dengan sistem korporatisasi ini, sistem supply chain akan diperbaiki sehingga informasi-informasi itu bisa sampai langsung ke konsumen. Dan kami sudah dapat informasi terakhir dari kelompok-kelompok ini, mereka pun memiliki sejumlah sapi karena informasinya terputus mungkin dengan pasar. Ini sudah cukup baik. Ada beberapa wilayah yang sudah menyampaikan informasi kepada kami bahwa kami punya sekian ratus ekor, dan ini sedang diinventarisasi untuk menghadapi Lebaran ini. Mudah-mudahan ini jawabannya jangka pendeknya dan jangka pendek ini. Tapi kita nggak bisa bertahan di situ.
Nah, yang kedua tadi kaitannya dengan perdagangan antar negara ini adalah kebijakan polisinya pemerintah pusat mungkin berkaitan dengan bilateral, perdagangan bilateral dan lain-lain yang itu di luar jangkauan saya atau jangkauan kami. Yang jelas harusnya ada tidak single supply, harus ada beberapa negara yang bisa masuk ke Indonesia untuk itu. Dan saya sangat berharap sebetulnya tidak dalam bentuk daging. Kenapa nilai tambahnya buat masyarakat itu lebih sedikit dibandingkan dengan sapi. Kalau sapi ada pupuk, ada kulit, ada kepala, ada darah dan lain-lain yang menjadi sumber pendapatan masyarakat kecil. Dan ini memberikan multiplying effect yang luar biasa buat pembangunan ekonomi di pedesaan. Oleh sebab itu harapan kami sebetulnya yang masuk itu nanti dari Brazil mungkin tidak dalam bentuk sementara mungkin dalam bentuk daging frozen, tapi berikutnya harapan kami dalam bentuk sapi-sapi hidup. Saya kira itu, Pak. Oke, Pak Rohadi Tawaf, pakar peternakan dari Unpad, kemudian ada Pak Asnawi, Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, JAPDI. Tentu yang diharapkan juga bukan tadi hanya single submission saja yang dilakukan atau single supply dari Australia ataupun kebijakan-kebijakan lainnya, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini bisa merangkul asosiasi dan juga akademisi agar juga pemilihan kebijakan ini benar-benar didengar dari masyarakat juga, yang akhirnya tidak kemudian merugikan pihak manapun, khususnya rakyat yang kemudian nanti akan membeli, apalagi ditambah situasi-situasi yang kita tidak pernah prediksi seperti sekarang ini. Pak Rohadi, Pak Asnawi, terima kasih banyak. Sehat selalu dan terima kasih sekali lagi sudah mau meluangkan waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan.